Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan sebuah dunia baru yang penuh daya hidup pun lahir. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah sempurna dan indah. Sepenuhnya menunjukkan hikmat, kebaikan, dan kemahakuasaannya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarnya sendiri dengan tangannya dan mengembuskan napas kehidupannya ke dalam diri mereka. Sejak saat itu, Tuhan memiliki sebuah rencana untuk mendapatkan sekelompok orang di antara umat manusia yang dapat memahami firman-Nya, mengerti kehendak-Nya, dan mampu mengelola segala sesuatu sesuai dengan tuntutan-Nya. Tuhan mempercayakan seluruh harapannya kepada manusia, ingin menjadikan manusia sahabat yang sehati dan sepikir dengannya, yang dapat berjalan bersamanya. Inilah tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia. Umat manusia yang Tuhan ciptakan pada mulanya adalah tanpa dosa. Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden dan memberitahu mereka, "Dari semua pohon di taman ini engkau boleh makan dengan bebas. Tetapi dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati." Namun, Adam dan Hawa tidak mengindahkan perintah Tuhan. Mereka menyerah pada godaan iblis dan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setelah itu, umat manusia mulai menjauh dari Tuhan dan menjadi rusak oleh iblis dan diperbudak olehnya. Umat manusia kemudian hidup dalam dosa, menjadi semakin bejat, jahat hingga ke tingkat ekstrim, bahkan sampai menjadi musuh Tuhan dan tidak mengizinkan keberadaannya. Inilah sebabnya Tuhan memutuskan untuk memusnahkan umat manusia ini dengan air bah. Setelah air bah, semua makhluk hidup yang bernapas di bumi mati, kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala jenis makhluk hidup yang ada di Batra. Mereka terus berkembang biak di bumi hingga hari ini. Tuhan membuat perjanjian pelangi dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Seiring pekerjaan Tuhan terus-menerus mengalami kemajuan, dan setelah Tuhan menetapkan perjanjian pelangi dengan manusia, Tuhan memiliki keinginan yang semakin mendesak untuk mendapatkan mereka yang bisa sehati, sepikir dengannya, dan mereka yang mampu mengikuti kehendak-Nya di bumi, dan terlebih lagi, untuk mendapatkan sekelompok orang yang mampu melepaskan diri dari kekuatan kegelapan dan tidak terikat oleh iblis. Sekelompok orang yang akan dapat memberi kesaksian tentang Dia di bumi. Jadi, untuk menyelamatkan umat manusia sepenuhnya dari dosa, Tuhan memulai 3 tahap pekerjaannya. Inilah rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi, mengapa Tuhan perlu melakukan 3 tahap pekerjaan? Mari kita baca beberapa kutipan firman untuk memahaminya.
Tujuan dari ketiga tahap pekerjaan ini adalah penyelamatan seluruh umat manusia. Ini berarti penyelamatan manusia secara utuh dari kuasa iblis. 6.000 tahun pekerjaan pengelolaan Tuhan dibagi menjadi 3 tahap. Zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia, dan zaman kerajaan. Ketiga tahap pekerjaan ini semuanya demi penyelamatan umat manusia, yang berarti ketiganya adalah demi penyelamatan umat manusia yang telah sangat dirusak oleh iblis. Namun, pada saat yang sama, ketiganya juga adalah agar Tuhan dapat berperang melawan iblis. Jadi, sebagaimana pekerjaan penyelamatan yang dibagi menjadi 3 tahap, maka peperangan dengan iblis juga dibagi menjadi 3 tahap, dan 2 aspek pekerjaan Tuhan ini dilakukan secara bersamaan. Peperangan melawan iblis sebenarnya demi penyelamatan manusia, dan karena pekerjaan penyelamatan manusia bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan secara sukses dalam satu tahap, peperangan melawan iblis juga dibagi menjadi beberapa tahap dan masa, dan perang yang dilancarkan terhadap iblis sesuai dengan kebutuhan manusia dan sejauh mana perusakan iblis terhadap manusia. Ada 3 tahap dalam pekerjaan penyelamatan manusia, yang berarti peperangan melawan iblis telah dibagi menjadi 3 tahap untuk mengalahkan iblis sekali untuk selamanya. Namun, fakta sesungguhnya di balik seluruh pekerjaan peperangan melawan iblis adalah bahwa hasilnya dicapai melalui beberapa langkah pekerjaan. Penganugerahan kasih karunia kepada manusia, menjadi korban penghapus dosa manusia, mengampuni dosa manusia, menaklukkan manusia, dan menyempurnakan manusia. Dari firman ini, kita dapat memahami bahwa pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia juga merupakan pertempuran dengan iblis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan umat manusia yang rusak. Melalui 3 tahap pekerjaan, Tuhan secara bertahap menyelamatkan umat manusia dari kuasa iblis, sehingga orang-orang dapat sepenuhnya didapatkan olehnya. Sejak umat manusia dirusak oleh iblis, orang-orang mulai berbuat dosa dan menentang Tuhan. Karena dosa, orang-orang menghadapi kematian seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena ganjaran dosa adalah kematian. Untuk menyelamatkan umat manusia sepenuhnya dari dosa, agar mereka tidak lagi berbuat dosa dan dapat selamanya hidup di bawah pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, Tuhan memulai rencana pengelolaannya selama 6.000 tahun. Rencana ini meluncurkan 3 tahap pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia. Pertama, untuk membuat orang mengetahui dosa. Kemudian untuk menebus dosa-dosa mereka. Dan akhirnya, untuk sepenuhnya menyelesaikan akar dosa umat manusia. Oleh karena itu, setiap tahap pekerjaan Tuhan memiliki makna yang sangat mendalam. Bagian yang tak terpisahkan dari rencana pengelolaan Tuhan dan proses yang diperlukan bagi umat manusia yang rusak untuk melepaskan diri dari dosa dan kuasa iblis.